Ini cara gua bangun bisnis di usia muda. Guys, nama gua Marshall dan di video kali ini kita akan membahas cara gua membangun bisnis di usia muda. Tapi keep in mind kalau ini caranya gua, jadi bisa aja cocok dan bisa aja enggak dengan elo. Tapi anyways, kita start aja langsung videonya, oke? Let's go. Kalau ngomongin suatu bisnis atau ngomongin membangun suatu bisnis, kita harus sadar bahwa membangun suatu bisnis itu tuh proses. Jadi nggak mungkin kalau lu komit hari ini pengen jadi pengusaha atau jadi entrepreneur, besok lu jadi Mark Zuckerberg. Itu nggak mungkin banget, oke? Jadi karena bisnis itu adalah suatu proses, maka menurut gua dalam membangun suatu bisnis kita tuh harus think big but start small. Tujuan kita membangun suatu bisnis atau membangun suatu perusahaan atau bahkan menjadi seorang entrepreneur, pasti kan kita pengen membangun suatu perusahaan yang bakal jadi the next big thing, yang bisa generate uang yang banyak buat kita. Tapi kalau kita nggak punya background bisnis sama sekali, atau kita nggak pernah melakukan bisnis sama sekali, gue sangat saranin lu untuk mulai dari hal yang kecil, yang resikonya lebih rendah. Bang, tapi kan kalau pengen jadi pengusaha kita harus berani, kita kan harus jadi risk taker. Yes, itu benar banget, itu 100% benar, tapi kadang-kadang banyak orang yang salah persepsi dengan kata itu. Jadi banyak orang yang bukan jadi seorang risk taker, tapi malah jadi mindset YOLO. Alasan kenapa pengusaha atau entrepreneur itu berani mengambil resiko yang besar adalah karena mereka udah melakukan market research dan market testing yang sudah sangat dalam. Jadi mereka tahu masalah apa yang ada di pasar dan produk mereka itu dapat menyelesaikan masalah tersebut. Makanya mereka berani mengambil resiko yang sangat besar. Kita ambil contoh perusahaan Gojek deh. Kalau kalian nggak tahu, perusahaan Gojek itu dulunya tuh bukan dalam bentuk aplikasi, tapi masih dalam bentuk call center. Jadi call center ini berguna untuk menghubungkan driver dengan pengguna atau konsumennya. Nah, setelah si Bapak Nadim tahu nih kalau marketnya ada dan orang-orang pada suka juga dengan produk yang dia tawarkan, baru dia berani mengambil resiko yang besar untuk akhirnya membuat aplikasi dan membuat promosi yang sangat gencar menurut gua nih. Kenapa? Karena dia bikin flat rate 10.000 dengan batasan jarak 25 km. 25 km itu jauh coy. Dan cuma 10.000, itu murah banget. Itu kurang gila apa resikonya coba. Salah satu cara untuk mengumpulkan data-data ini adalah menggunakan market research. Nah, masalahnya gue itu orang nggak suka menganalisa-analisa gitu. Gue lebih demen langsung terjun ke pasar, terjun ke bawah, terjun ke lapangan untuk lihat langsung bisnisnya kayak apa dan masalahnya apa dan langsung lihat dari sana. Maka dari itu, gue selalu bilang think big but start small. Jadi langsung terjun aja ke bawah dan kita ngelihat apa yang terjadi dan resikonya lebih kecil karena kita mulai dari hal yang kecil. Kalau kalian masih stay di video ini sampai menit ini, you guys are very lucky karena sekarang waktunya kita membahas tentang implementasinya secara nyata. Tapi sebelum itu, kalau lu merasa apa yang gue omongin dari tadi itu ada value-nya, lu boleh langsung subscribe channel ini sebagai salah satu bentuk support ke gue, oke? Udah di-subscribe? Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita coba sempitin dulu pemikiran kita sedikit aja, karena bagi kalian yang belum pernah bisnis sama sekali, pasti akan mengawali perjalanan bisnis kalian itu dengan berjualan barang, ya kan? Nah, disinilah dropship masuk sebagai solusi. Karena daripada lu bingung mau jualan apa, dan juga lu takut ambil resiko dengan stok barang di rumah, mendingan lu jualan barang orang lain. Itu adalah arti dropshipping secara simpel lah, pokoknya kayak gitu. Tapi perlu kalian ingat kalau dropshipping itu udah jadi rahasia umum, semua orang sudah tahu tentang dropshipping. Nah, menurut lu mungkin sekarang lu mikir nih, oh berarti dropshipping udah nggak bisa dilakukan lagi dong? Siapa bilang? Sebenarnya masih bisa, kita cukup ganti game plan kita aja nih. Salah satu masalah yang dihadapi dropshipper sekarang adalah supplier mereka itu udah ngerti online. Kalau lu main dropshipping itu 5 tahun yang lalu, maka itu beda cerita karena si supplier ini belum ngerti masuk ke online gimana caranya. Tapi sekarang supplier kita itu udah ngerti. Jadi lawan lu itu bukan sesama dropshipper atau reseller lagi, tapi lawan lu adalah supplier lu sendiri. Nah, terus gimana dong biar customer tetap milih produk gua dibandingkan produk supplier yang lebih murah? Jawabannya sebenarnya cuma 2 kata, yaitu adalah create value. Buat produk lu berbeda dengan produknya si supplier, padahal produk kita sama. Caranya gimana? Kita bahas sekarang. Kita ambil contoh misalnya lu main di Shopee dan Tokopedia nih. Salah satu hal yang sangat krusial di Shopee dan Tokopedia yang merupakan suatu marketplace adalah foto produknya nih. Nah, masalahnya supplier-supplier itu kadang-kadang foto produknya itu masih jelek banget. Nah, di sini lu pada bisa masuk dengan menawarkan foto produk yang lebih bagus dari mereka. Lu pada kan milenial dan Gen Z nih, lu pasti tahu lah gimana caranya biar foto lu itu lebih menarik dibandingkan foto mereka. Nah, sekarang foto produk lu itu udah lebih bagus daripada orang lain. Sekarang waktunya lu untuk memikirkan hal lain, yaitu dalam menambahkan value. Lu bisa kasih bonus di produk lu atau apapun itu yang bisa bikin produk lu nggak kalah worth it dengan mereka yang lebih murah. Hal terakhir yang harus lu lakukan adalah merapikan kolom reviewnya nih. Cari cara bagaimanapun supaya orang bakal nge-review produk lu. Misalnya ada yang beli dan langsung lu mintain, "Kak, boleh tolong reviewin," atau apapun itu. Pokoknya cari bagaimana caranya biar review lu terisi dan bintang 5. Dan isi reviewnya yang bagus, jangan yang jelek, oke?
Nah sebenarnya udah ada cara yang lain lah, udah ada cara legal dan ilegal, lu tahu sendiri caranya gimana tanpa gua harus ngomong. Pokoknya bagaimana caranya, lu harus bikin review lu bagus, karena itu adalah salah satu bentuk trust, cara membuat orang percaya dengan produk lu. Jadi kalau harga lu itu lebih mahal tapi lu ada add value, foto produk lu lebih profesional, dan testimoni lu bagus, ya pasti ada yang milih lah produk lu kan. Nah, kalian tetap harus ingat kalau dropshipping hanya pembuka jalan aja. Ini hanya untuk membuat kalian tahu produk mana yang laku dan cara jualnya. Kalian tetap harus menjadi seorang risk taker di mana kalian harus berani ngambil resiko untuk scale up bisnis kalian. Nah, gitu aja buat video kali ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan apa yang gue omongin tadi, jangan lupa subscribe channel ini untuk support gue biar upload video terus menerus. Dan jangan lupa komen di video ini, siapa tahu kalian ada ide untuk video selanjutnya. Dan itu aja buat video kali ini. And as always, gue Marshall, keep grinding.